Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar ya sahabat tani. Bagaimana pendapat Bapak soal Bodrex, Extra Joss sama Pepsodent sebagai perangsang tanaman? Nah, pendapat saya sahabat tani itu gak jadi masalah gitu kan. Selama itu bisa membuat tanaman itu tumbuh subur dan juga berbuah lebat, itu gak jadi masalah ya sahabat tani. Cuma saran saya yang pertama, sebaiknya gunakanlah barang yang memang sudah gak lagi termanfaatkan oleh kita. Misalnya ya sahabat tani, ada Bodrex gitu kan, sudah lewat tanggal kadaluarsanya, maka silahkan buat dipakai eksperimen pada tanaman gitu kan. Kemudian Extra Joss ya sahabat tani, udah kita bikin gitu kan, lupa ngeminum ya enggak lah, daripada dibuang gitu kan, maka mending dipakai juga buat eksperimen gitu kan. Kemudian Pepsodent gitu ya sahabat tani, atau pasta gigi ya enggak, dan orang sini bilangnya pasta gigi itu odol ya enggak tahu di tempat Anda gitu kan. Nah, jadi ya sahabat tani, misalnya gitu kan, kita ngebuka gitu kan, kemudian lupa nutup, kemudian taruh depan bak mandi, kesenggol, kemudian masuk ke dalam bak mandi, kemudian kemasukan kotoran ya enggak. Nah, dalam kondisi seperti itu ya sahabat tani, maka daripada dibuang, maka silakan juga dipakai buat dieksperimenkan. Karena pada dasarnya eksperimen kan juga salah satu bentuk kreativitas ya enggak. Tapi ya sahabat tani, maka ikuti saran saya yang nomor 2 gitu kan, yaitu jangan dahulu diaplikasikan pada semua tanaman, tetapi tes dan ukur terlebih dahulu pada beberapa tanaman aja. Nah, mari saya jelaskan dahulu ya sahabat tani sebuah contoh. Dan buat sahabat tani yang bertanya bagaimana cara mengatasi asam-asaman pada tanaman padi. Nah, jadi ya sahabat tani, asam-asaman biasanya bermula dari tanah yang memang asam gitu ya sahabat tani, akibat dari pH-nya tuh drop. Makanya disebut dengan asam-asaman ya enggak. Dan kondisi ini tuh terjadi biasanya karena pada tanah itu masih terjadi namanya proses dekomposisi bahan organik. Jadi ya sahabat tani, komposisinya itu ternyata belum matang, yang pada akhirnya menyebabkan adanya penurunan pH tanah. Atau bisa jadi juga penyebab yang nomor 2 ya sahabat tani, biasanya bisa juga disebabkan karena sawah kita tuh tergenang dalam waktu yang cukup lama. Dan biasanya ya sahabat tani, rekomendasinya selain kita tuh menggunakan kapur dolomit buat meningkatkan pH tanah, juga diberikan penyemprotan suatu bahan yang memiliki kandungan namanya ZnSO4 atau disebut juga dengan seng sulfat gitu ya sahabat tani, atau zinc sulfat. Dan dosisnya itu biasanya berkisar antara 1-2 gram per liter airnya. Nah, kebetulan ya sahabat tani, ini tuh ada obat anak saya gitu kan, yang memang waktu itu usianya masih di bawah 5 tahun gitu ya sahabat tani, itu sering kena diare gitu kan. Dan ini tuh sudah expired loh ya sahabat tani. Nah, obat ini daripada dibuang gitu kan, maka obat ini bisa dipakai sebagai asupan zinc pada tanaman yang memang kena asam-asaman. Cuma, nah ini tuh cuman bersifat pemanfaatan loh ya sahabat tani, dan dalam luasan yang memang tidak terlalu besar gitu kan. Karena barang ini tuh kan isinya cuma 60 ml ya sahabat tani, dan kandungan zinc sulfatnya juga cuma 10 mg kok per 5 ml-nya. Maka sebotol ini ya sahabat tani paling maksimum bisa dipakai cuma buat 7-8 liter gitu ya sahabat tani, bahkan bisa kurang ya enggak. Nah, enggak jadi masalah kan dipakai lah daripada terbuang ya enggak. Kemudian saya kasih contoh lainnya ya sahabat tani, dan ini tuh sudah pernah loh saya bahas kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu gitu kan, soal promah ya enggak. Ada juga ya sahabat tani yang bereksperimen gitu kan, promah dilarutkan di dalam air kemudian disiramkan pada tanaman, malah tanamannya jadi bagus pertumbuhannya gitu kan. Dan ini tuh kok bisa gitu kan terjadi ya enggak. Nah, jadi gini ya sahabat tani, promah ya enggak, itu salah satu kandungan utamanya adalah magnesium hidroksida, di mana magnesium hidroksida ini termasuk suatu bahan yang memang bersifat basa ya sahabat tani, yang memang tujuan penggunaannya itu buat menetralisir asam di lambung kita ya enggak. Dan ketika asam itu ketemu dengan basa ya sahabat tani, dengan takaran yang memang pas, maka kondisinya bakalan berangsur jadi netral
netral. Lalu apa yang terjadi ya nggak? Kalau misalnya nih promah itu kan kemudian dilarutkan dalam air, ya udah pasti kan ya sahabat tani, pH air yang semulanya netral gitu kan berangsur jadi naik gitu ya sahabat tani, jadi basah ya kan. Dan ketika misal ya sahabat tani tanah atau media tanam kita tuh kondisinya asam, maka ketika kesiram sama larutan yang ber-pH basah, maka kan otomatis pH-nya bakalan naik ya enggak. Dan ketika pH tanahnya menjadi netral ya sahabat tani, maka unsur hara nitrogen, fosfor dan juga kalium itu bakalan bisa terserap secara lebih optimal pada tanaman kita. Nah, itu ya sahabat tani yang bikin tanaman kita tuh responnya jadi tambah baik gitu ya sahabat tani pertumbuhannya. Tapi, nah ada tapinya loh ya sahabat tani, ini tuh cuman berlaku buat tanaman itu beberapa pohon aja gitu ya sahabat tani. Karena bayangin coba misal satu biji promah ya sahabat tani bisa dilarutkan pada 1 liter air misalnya. Dan 1 liter itu kan kalau nyiram tanaman ya cuman paling dapat sekitar 3-5 tanaman ya enggak. Dan bayangin coba kalau misalnya tanaman kita tuh ada 2000 ya sahabat tani misalnya, ya nggak mungkin kan bisa pakai promah ya enggak. Maka artinya kalau cuman sebatas tanaman di polybag gitu kan, atau tanaman depan rumah cuman buat tanam tanaman aja ya sahabat tani, cuman buat konsumsi pribadi ya nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk lahan yang lebih luas, nah ini tuh pasti loh ya sahabat tani, modalnya tuh pasti nggak bakalan sebanding kalau kita tuh pakai kalsium hidroksida atau kalsium lainnya gitu ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita coba hitung-hitungan gitu ya sahabat tani. Promah ya nggak sahabat tani, harganya 10.000, dapatnya cuma 10 tablet ya nggak. Dan satu tabletnya buat 1 liter air ya kan. Artinya kalau tangki kocor kita tuh ada 20 liter ya sahabat tani, maka artinya perlu 20 biji kan. Artinya kalau kita hitung secara duit itu tuh 20.000 loh ya sahabat tani ya kan. Dan Anda misalnya sekali ngocor 2000 tanaman itu misalnya ya sahabat tani habis 10 tangki misalnya, ya bangkrut Anda ya enggak. Tapi kalau cuman sebatas kita tuh punya tanaman di depan rumah misalnya 10 pot gitu ya sahabat tani, tanam tanaman itu cuman buat konsumsi pribadi gitu kan. Dan kebetulan misalnya kita punya promah ya sahabat tani yang dimain-mainin anak kemudian kebuka gitu kan, kemudian jatuh di lantai, akhirnya kotor ya enggak sahabat tani, kena kotoran gitu kan, ya dipakai aja gitu kan buat nyiram tanaman depan rumah ya enggak. Intinya ya sahabat tani semua itu kembali lagi pada kemana kita tuh pemanfaatannya. Kemudian ada juga yang bereksperimen pakai susu yang diaplikasikan pada tanaman, malah bagus hasilnya gitu kan. Ya emang bener gitu ya sahabat tani, kalau itu diaplikasikan dengan takaran yang pas itu bakalan bikin tanaman kita pertumbuhannya bagus gitu ya sahabat tani. Karena susu mengandung kalsium dan juga protein yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Dan saya juga dulu gitu ya sahabat tani, waktu anak saya masih kecil gitu kan biasanya anak kecil tuh kan suka minum susu ya nggak sahabat tani. Tapi anak saya itu seringnya minum susu tuh nggak sampai habis gitu ya sahabat tani. Nah saya kumpulin aja gitu kan sisa-sisa susunya. Dan ketika itu terkumpul banyak, maka silahkan jadikan itu sebagai bahan dalam pembuatan pupuk organik cair atau POC. Nah itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Dan contoh lainnya misalnya dalam video yang ini ya sahabat tani, kebetulan istri saya tuh beli susu UHT gitu ya sahabat tani, kemudian dibuka, lupa masukin dalam kulkas gitu kan, ya basi akhirnya sahabat tani. Maka saya manfaatkan aja jadi bahan dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan mangga depan rumah saya itu cuman pakai POC buatan sendiri aja loh ya sahabat tani, sampai sekarang itu masih aja berbuah terus loh ya sahabat tani. Tetapi ini cuman sebatas konteks ya sahabat tani, pemanfaatan bahan yang memang mubazir kalau memang tidak termanfaatkan. Tapi ya sahabat tani, kalau memang nih Anda punya kebun mangga yang skalanya tuh luas gitu ya sahabat tani, punya ratusan bahkan ribuan pohon gitu kan, saya nggak bakal merekomendasikan gitu ya sahabat tani pakai susu sebagai bahannya gitu kan. Walaupun itu susu basi gitu ya sahabat tani, ya pasti juga nggak bakal nutup kebutuhannya. Maka dari itu ya sahabat tani, mending gunakanlah bahan alternatif lainnya, misalnya asam amino gitu ya sahabat tani pada video yang ini, yang bisa disiramkan pada tanaman mangga kita, yang ditambahkan juga dengan pemberian dolomit buat peningkatan pH tanah sekaligus menyediakan unsur hara kalsium dan juga magnesium pada tanaman kita. Nah cara itu ya sahabat tani pasti bakalan jauh lebih efektif dan juga lebih efisien.
Balik lagi ya sahabat tani soal Bodrex gitu kan, Extra Joss sama Pepsodent gitu kan, odol buat tanaman gitu kan. Bodrex ya sahabat tani, setelah saya lihat videonya di YouTube gitu kan, itu dipakai dalam penanggulangan keriting pada tanaman. Ya kalau tanaman beberapa pot aja ya nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Coba kalau tanamannya udah ribuan gitu ya sahabat tani, maka saya kira itu pasti bakalan besar pasak daripada tiang ya kan. Kemudian Extra Joss gitu ya sahabat tani, ya nggak masalah juga kan kalau kita punya tanaman cuman beberapa aja. Kemudian lagi odol misalnya gitu ya sahabat tani buat tanaman. Ya odol itu kan salah satu kandungannya adalah kalsium karbonat, ya nggak? Coba lihat sendiri coba. Dan kalsium karbonat itu memang ya sahabat tani bakalan berdampak positif kalau kita aplikasikan pada tanaman kita. Tapi balik lagi loh ya sahabat tani, kalau cuman tanaman yang populasi itu nggak begitu banyak, maka silakan gitu ya sahabat tani. Tapi kalau udah tanamannya ribuan gitu kan, maka mending pakai kalsium yang dijual di toko-toko pertanian aja, karena secara biaya juga pasti lebih murah gitu ya sahabat tani, dan tentu lebih efisien. Maka mari ya sahabat tani perhatikan dan juga dengarkan kata saya ini baik-baik gitu ya sahabat tani. Jadi nggak masalah kok ya sahabat tani pakai bahan apapun itu nggak apa-apa, dengan tujuan ya sahabat tani buat menghindari yang namanya mubazir. Dan yang namanya mubazir itu ya sahabat tani, ketika kita memiliki sesuatu, kemudian pada akhirnya sesuatu itu nggak bisa termanfaatkan, kemudian terbuang gitu aja, ya nggak? Maka silahkan ya sahabat tani manfaatkan barang-barang yang sudah tidak termanfaatkan tersebut. Dan saya pun sampai saat ini juga masih menerapkan gitu ya sahabat tani. Kadang misalnya gitu kan, satu sering banget gitu ya sahabat tani diundang pada saat acara hajatan gitu kan, udah makan di tempat, dibawain nasi berkat lagi, ya nggak? Dan itu malam hari jam 10 gitu kan. Pertanyaannya siapa yang ngemakan coba? Besok harinya malah basi, ya enggak? Maka daripada mubazir ya sahabat tani, maka mending nasi tersebut kita taburkan pada bagian perakaran tanaman kita depan rumah gitu ya sahabat tani. Maka nasi yang pada dasarnya udah nggak bisa termanfaatkan oleh kita, pada akhirnya bisa bermanfaat sebagai sumber karbohidrat bagi mikroorganisme pada media tanam tanaman kita. Kemudian susu anak misalnya sahabat tani habis dibuka, kemudian malah nggak diminum gitu kan, akhirnya basi. Ya kumpulin aja ya sahabat tani, jadikan bahan dalam pembuatan pupuk organik cair. Kemudian obat diare kayak gini ya sahabat tani, zinc sulfat monohidrat, dan ini tuh udah expired ya kan, lalu dibuang nggak ini? Ya enggak ya sahabat tani, saya taruh aja di gudang gitu kan. Siapa tahu misalnya pas musim tanam tanaman padi gitu kan, ada petani yang ternyata udah kena asam-asaman, ya kasih aja obat ini ya sahabat tani, nggak jadi masalah gitu kan, buat dilarutkan pada setengah tangki larutan semprot gitu kan. Maka pada akhirnya itu bisa juga bermanfaat gitu ya sahabat tani. Jadi pada intinya buat teman-teman semuanya, lihat saya sahabat tani, dengerin baik-baik gitu kan. Kalau saya sahabat tani, prinsipnya nggak ada kok ya sahabat tani batasan dalam kita melakukan eksperimen, dan itu juga sebuah kreativitas, ya enggak? Barang yang daripada mubazir gitu ya sahabat tani lalu dimanfaatkan buat pertanian juga salah satu bentuk eksperimen kreativitas, dan kreativitas juga pada akhirnya memunculkan suatu inovasi, ya enggak? Maka silahkan loh ya sahabat tani, nggak jadi masalah kalau kita mau bereksperimen, nggak jadi masalah. Tapi ya sahabat tani, kita juga mesti pahami dan juga sadari akan resiko terburuknya. Maka sebelum itu terjadi ya sahabat tani, maka mending aplikasikan dahulu pada beberapa tanaman sebagai eksperimen. Silakan coba ya sahabat tani, semprotkan apa kocorkan dahulu pada beberapa tanaman, sambil kita evaluasikan bagaimana respon tanaman kita. Kalau misalnya menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih positif gitu ya sahabat tani, maka silakan aplikasikan langsung pada semua tanaman kita. Jadi itu tadi ya sahabat tani tanggapan saya, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua, amin gitu ya sahabat tani, oke? Dan di samping sini ya sahabat tani ada dua video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih, saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.